Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengerti firman Tuhan yang dibagikan. Ubahkan kami semua menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah kita kali ini adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus pertama kali mulai melayani. Menurut saya ini adalah pesan yang sangat penting. Karena ini adalah pesan pertama Tuhan Yesus ketika dia melayani. Pasti ada satu hal yang benar-benar Tuhan tunggu-tunggu untuk disampaikan. Satu hal yang terpenting, yaitu pertobatan. Mari kita baca firman Tuhan di Matius 4 ayat 17-20. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya, dalam bahasa aslinya metanoeo, to change one's mind or purpose for better, to repent heartily, to amend with abhorrence of one's past sins. Mengubah pikiranmu atau tujuan hidupmu untuk yang lebih baik, untuk bertobat dengan segenap hati, mengubah dengan satu kebencian akan dosa masa lalu. Poin pertama yang kita mau belajar adalah change one's purpose for better. Ubah tujuan hidupmu untuk hal yang lebih baik. Kita nggak akan maksimal kalau arah hidup kita salah. Walaupun kita sudah berjalan jauh, misalnya sekitar 15.879 km, jarak yang ditempuh oleh kita dari Jakarta menuju Amerika. Tetapi kalau bukan Amerika yang menjadi tujuan kita, maka kan sia-sia semuanya. Karena seberapa banyak pun waktu, uang, tenaga, doa, dan pikiran yang kita tuang terhadap sesuatu, tapi kalau bukan itu tujuan yang harus dicapai, tujuan kamu ada, tujuan kamu diciptakan, maka ya nggak bernilai. Karena sukses di mata Tuhan itu sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Tetapi kalau hanya sukses di mata manusia, umur manusia di sekeliling kita pun sementara, jadi ya sia-sia. Kita sadar bahwa pertobatan itu berbalik dari dosa, lalu kembali kepada Tuhan. Repentance is to turn from sin to God. Ketika saudara bertobat, itu bukan hanya perubahan pikiran, tetapi arah hidupmu, tujuan hidupmu berubah. Metanoeo, to change one's mind or purpose for better, to repent heartily, to amend with abhorrence of one's past sin. Mengubah pikiranmu atau tujuan hidupmu untuk yang lebih baik, untuk bertobat dengan segenap hati, mengubah dengan satu kebencian akan dosa masa lalu. Jadi bukan hanya tidak melakukan hal yang jahat lagi, tapi cita-citamu, tujuan kamu hidup berubah. Sekarang kamu putuskan, saudara hidup untuk Tuhan, yaitu pertobatan. Mari kita baca firman Tuhan di Matius 4 ayat 17-20. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Satu bentuk pertobatan di mana tujuan penjala ikan harusnya cari ikan. Tetapi ketika diserukan metanoeo, maka mereka yang bertobat ini menjadi penjala manusia. Ini adalah hal yang baik sebetulnya bagi kita. Karena kita belajar di Yakobus 1 ayat 14,
Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bayangkan kalau kita bertobat, kita ubah pikiran kita, keinginan kita, tujuan hidup kita, metanoeo, hanya untuk Tuhan. Itu adalah hidup yang merdeka. Akhirnya hidup yang terbebaskan. Karena keinginan itu menyeret dan memikat, mengganggu pikiranmu, mengganggu hatimu dan hidupmu. Ketika kita bertobat, Tuhan tahu ketika kita menyerahkan kendali hidup kita sama Tuhan, cita-cita, impian kita, tujuan hidup kita sama Tuhan, wow, ada kebebasan. Seringkali orang stres ya karena terseret dan terpikat oleh keinginan. Mari bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Jangan cuma sibuk dengan impianmu saja. Jangan jadi hamba yang jahat, tetapi jadilah hamba yang baik dan setia, yang mengembangkan talentamu, memakai seluruh kebisaanmu, skillmu, hidupmu untuk menyenangkan Tuhan. Itu pertobatan, bukan cuma ngurusin dosa lagi, berzina lagi, emosi lagi, marah lagi, malas gereja lagi. Enggak, no, lebih dari itu. Tetapi mulai mengerjakan tujuan Kristus, sibuk dengan visinya Tuhan, bukan sibuk dengan agenda pribadi saja. Itu baru pertobatan. Kenapa dosa lama masih ada sih? Salah satunya karena arah hidupmu belum berubah. Alasan meraih cita-citamu belum berubah. Masih karena mungkin krisis pengakuan diri, mau diakui orang bahwa saudara sukses. You are not yet changing your purpose into working on God's purpose. Saudara belum merubah tujuan awalmu menjadi tujuannya Tuhan dalam hidupmu. Karena kalau arah hidupmu berubah, change one's purpose for better, maka hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Kalau arah hidupmu berubah, maka hal yang kau kejar juga akan berubah. Misalnya, kalau tujuan hidupmu hanya mengejar kekayaan duniawi, kejar jabatan, mau jadi sukses ala dunia, akhirnya caramu mengejar kekayaan, ya mungkin tipu kiri kanan. Kalau lagi prospek orang, ngelobi orang, wah invest deh ke saya, chip in dana saudara, maka akan berkali lipat keuntungan. Padahal di dalam hati saudara tahu, tapi bohong. Nah, tanpa etika profesi, tanpa etika dalam berbisnis, kita injak orang, injak saingan kita, demi mencapai puncak, demi meraih keuntungan. Akhirnya kita melakukan dosa yang sama lagi dan lagi. Dan karena kita maksa harus kayanya sekarang, harus terkenalnya sekarang, harus promosinya sekarang, akhirnya stres level kita tinggi naik. Ujungnya kita coba atasi stres kita dengan narkoba, obat-obatan, alkohol, seks bebas, marah-marah sama sekeliling kita, dan belanja berlebihan yang ujungnya bikin rusak hidup kita, banyak utang. Dosa malah jadi ada ketika cita-citamu untuk mengejar hal-hal yang dunia kejar. Tetapi ketika kita ubah arah hidup kita, metanoeo, to change one's mind or purpose for better, to repent, mengubah pikiranmu atau tujuan hidupmu untuk yang lebih baik, untuk bertobat, hidup untuk Tuhan, maka tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita buktikan kepada manusia. Nggak ada hal yang perlu kita buktikan lagi kepada dunia. Karena yang kita kejar adalah sukses di mata Tuhan. Sehingga nggak ada yang perlu stres, nggak ada yang khawatir. Wah, orang mau ngomong apa nanti? No, berbaliklah. Berikanlah tujuan hidupmu, cita-citamu kepada Tuhan. Sehingga apapun yang saudara lakukan setiap hari, itu hanyalah caranya dalam mewujudkan tujuan Kristus dalam hidup saudara. Caranya mungkin setiap orang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, yaitu go and make disciples. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita perbaiki alasan kita hidup, bukan untuk misalnya mau beli mobil listrik terbaru atau untuk terkenal. Padahal waktu manusia hidup itu sangat singkat. Alasan kita bekerja, alasan kita berbisnis, itu haruslah untuk Tuhan. Sehingga tetap jadi garam dan terang, tetap pergi dan jadikan semua bangsa muridku.
tetapi mungkin di posnya masing-masing. Kalau bekerja di bagian keuangan, jadilah pribadi yang jujur sehingga semua orang melihat ada Kristus di dalammu. Dan setiap ada kesempatan untuk bersaksi bagaimana Kristus mengubah hidup saudara, ambil itu, lakukan. Peka dengan setiap kesempatan yang ada. Bahkan buat kesempatan. Anak youth kita ada Yelika, ambil kuliah kedokteran. Ya amin. Setiap orang yang datang berobat didoakan, beri kesaksian. Pak, sembuh mungkin cuma sementara, tetapi kalau Bapak mau sembuh untuk selamanya dan yakin masuk surga, hanya Tuhan Yesus jalan satu-satunya. Kalau kita berbisnis, pimpinlah sebagai duta kerajaan Allah, menunjukkan karakter Kristus dalam kepemimpinanmu. Bahkan layani Tuhan di gerejanya Tuhan. Satu kehormatan kita sebagai manusia bisa melayani Raja segala raja. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia, metanoeo. Poin kedua, change it now, not later. Ubah hidupmu sekarang, jangan tunda lagi. Matius 4 ayat 17-20, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus datang segera. Tetapi sudah siapkah saudara? Masih disiplinkah saudara menjaga hidupmu benar dan kudus di mata Tuhan? Kalaupun Tuhan misalnya tidak datang besok, yaitu hari Senin, misalnya Tuhan datang minggu depan, tetapi sadarlah di zaman pandemi corona, di dunia sudah terinfeksi corona. Corona itu adalah 34.891.305 orang, menuju 35 juta orang yang terkena corona. Kalaupun Tuhan menunda kedatangannya seminggu lagi, bisa-bisa saudara yang datang duluan kepada Tuhan. Sudahkah saudara mempersiapkan hidupmu layak, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Banyak orang merasa bersalah dan bahkan merasa menyesal untuk dosa yang mereka lakukan. Mereka merasa sedih dan gagal, tapi nggak cukup untuk membuat mereka benar-benar berbalik dan bertobat. Seperti anak kecil yang bilang maaf ketika ketahuan lagi bongkar-bongkar toples snack. Anak itu bilang maaf, sorry, tapi tidak ada keseriusan perubahan yang sejati, yang benar dari hati, untuk mau serius bergerak ke arah yang benar, tidak mengerjakan pertobatan. Anak itu cuma minta maaf bukan karena benar menyesal akan perbuatannya, tetapi dia cuma menyesal karena ketahuan lagi makan snack yang dilarang. Ya kalau nggak ketahuan dia mau lakukan lagi. Ada satu cerita di mana seorang pendeta sedang berkhotbah di hari Minggu mengenai ampuni musuh. Menuju akhir khotbah dia bertanya kepada jemaat, seberapa banyak saudara yang sudah mengampuni musuhmu? Lalu setengah dari gereja itu mengangkat tangannya. Wow, mantap. Lalu pendeta itu berkhotbah lagi. Selang beberapa waktu dia bertanya, seberapa banyak saudara yang mau mengampuni musuhmu? Kira-kira udah jam makan siang, lalu 80% orang mengangkat tangannya. Wow, it's a good preaching. Lalu sebelum menutup khotbahnya, sang pendeta bertanya kembali, seberapa banyak saudara yang mau mengampuni musuhmu? Puji Tuhan, semua orang mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Yes, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi ada satu nenek-nenek nggak mengangkat tangannya. Lalu Pak Pendeta bertanya, nenek nggak mau ampuni musuh nenek? Lalu nenek itu sambil tersenyum berkata, saya nggak punya musuh. Lalu Pak Pendeta berkata, tapi biasanya semua orang pasti punya musuh loh nek. Minimal ada yang bikin kecewa, ada yang bikin kesel, atau mungkin nenek benci. Nenek bener nggak punya musuh? Memangnya nenek itu umur berapa sih? Lalu nenek itu bilang usianya 93 tahun sekarang. Wah, luar biasa. Kata Pak Pendeta, kalau gitu nenek silakan naik ke mimbar dan beri kesaksian kepada kami semua, supaya kami belajar bagaimana caranya hidup 93 tahun dan tidak punya musuh di dunia. Lalu nenek itu berjalan dan naik ke mimbar. Lalu di depan mik, nenek itu berkata, musuh nenek udah pada mati semua. Nah, jangan sampai kita terlambat. Pikir besok aja ngampuninnya, besok aja beresin hidupnya. Tahu-tahu semua udah pada meninggal.
Teman saya, kenalan saya, rekan saya dalam situasi pandemik, banyak juga yang dipanggil Tuhan. Jangan sampai terlambat, saudara. Ampuni sekarang, perbaiki sekarang, bertobatlah sekarang. Jangan lakukan dosa yang sama berulang-ulang lagi. Mari ambil keputusan sekarang. Karena kalau ditunda, ternyata sampai nenek-nenek usia 93 tahun pun sebetulnya belum memaafkan. Tetapi orang yang ngeselinnya itu udah terlanjur meninggal duluan. Mari jangan berlama-lama. Hidup nggak berhenti di sana. Akan ada banyak hal yang butuh kasih Tuhan, butuh pengampunan kita, butuh pengertian kita. Kalau kita nggak beresin, maka akan numpuk kayak sampah. Poin ketiga dan yang terakhir, give up the passing pleasure of sin and makes the adjustment to stay away from doing that sin. Lepaskan kesenanganmu akan kenikmatan atas dosa dan atur supaya dirimu menjauh dari dosa. Metanoio, to change one's mind to purpose for better, to repent, heartily to amend with appearance of one's past sin. Mengubah pikiranmu untuk tujuan hidup untuk lebih baik, untuk bertobat, dan dengan segenap hati mengubah dengan satu kebencian akan dosa yang masa lalu. Heartily to amend with abhorrence of one past sin. Dengan segenap hati mengubah dengan satu kebencian, penyesalan, gak suka akan dosa yang masa lalu. Benci banget sama HP yang mungkin lemot, slow, maka biasanya gak akan pernah beli merek yang terkenal slow. Benci banget sama yang kotor dan lengket, dikit-dikit mungkin mandi. Benci sama panas matahari, kemana-mana mungkin pakai sunblock, pakai payung, dan malas keluar rumah kalau lagi panas terik. Kita harus benci sama dosa masa lalu, benci sampai nggak mau melakukannya lagi. Kalau kita masih suka merasa nikmat ketika melakukannya, masih nyaman sama hal itu, maka akan sulit untuk bertobat. Jatuh lagi, jatuh di tempat yang sama lagi, marah lagi, marah lagi. Ada beberapa alasan kenapa manusia tidak bertobat atau tidak mau berubah. Pertama, ignorance atau ketidakpedulian atau cuek. Ya, karena ada banyak orang yang belum kenal Tuhan, memang tidak ada orang yang memperkenalkan juru selamat ke dalam hidup mereka. Nah, ini tugas kita semua untuk share the gospel, kasih tahu kepada semua orang tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, pride atau kesombongan. Banyak orang penuh dengan kesombongan dan ego mereka, sehingga mereka nggak merasa butuh Tuhan atau butuh pertobatan. Nah, doakan mereka yang sabar, jangan gemes sama mereka. Yang ketiga, deception. Ditipu sama iblis, di mana iblis akan membutakan mata mereka dan menutup telinga mereka, sehingga mereka ini masuk dalam tipu daya iblis, masuk dalam ajaran palsu, dan merasa semua udah baik aja. Hidup nggak usah ribut-ribut amat, nggak usah ribut-ribut amat deh, nggak usah rajin-rajin amat, nggak usah serius-serius amat, nggak usah kudus-kudus amat. Nah, doakan mereka, berdoa puasa bagi mereka. Kita juga harus berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak terkena tipuan si jahat. Baca firman Tuhan setiap hari supaya kita bisa tahu mana yang benar, sehingga bisa lebih membedakan mana yang salah. Yang keempat, the love of sin. Masih senang memang sama kenikmatan dosa. Enak nyolong mangga tetangga daripada nanam lama-lama repot. Masih suka sama gaya hidup penuh dosa yang asik, seru, fun, gaul, kekinian. Mereka nggak mau lepaskan kenyamanan mereka, masih mau andalkan jalan keluar yang salah, yang penting aman dan cepat. Mereka nggak sadar bahwa satu dosa itu ujungnya maut. Ujungnya hebat kerusakannya. Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Hebatlah kerusakannya. Jangan nyaman dengan dosa seperti dosa itu seperti pintu yang jebol, pintu rumah yang lupa dikunci ketika pencuri masuk, yang diacak-acak, yang habis dirampok itu seluruh rumah. Padahal yang gak dijaga itu pada awalnya hanya satu pintu. Tapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
Yang hancur itu bukan hanya satu dua hal, tetapi hebatlah kerusakannya. Misalnya awalnya dosanya di mulut, tidak mengekang lidah dan jempolnya pas ketik pesan, tidak ada pengendalian diri. Ujungnya mungkin bisa merembet melukai atasan, pimpinan, bos, akhirnya mungkin di PHK. Dan merembet tambah stres habis di PHK, udah mulutnya jahat, stres lagi, tambah parah ucapannya pas pulang ke rumah, ketus, jahat, pedas, dan akhirnya hubungan lebih makin jauh dengan keluarga dan makin jauh dengan teman. Banyak hubungan malah tambah renggang, tambah kacau, tambah stres. Ujungnya untuk imbangi stres, maka belanja berlebihan misalnya. Beli yang gak dibutuhkan, jago beli yang diinginkan, ujungnya utangnya banyak. Ditagih debt collector, stres, ujungnya bisa banyak. Karena BU butuh uang, ya bisa lakukan kejahatan, pidana, curi, tipu. Awalnya mulut dan jempol yang gak dijaga. Seneng katanya kalau bentak orang atau ngomong kasar, ketus, jahat ke orang, merasa menang, merasa lebih hebat dari orang itu. Padahal di firman Tuhan yang hebat yang bisa mengendalikan dirinya. Dan semua ucapan dan ketikan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu. Mari jangan mau ditipu sama iblis, dan sadarlah, bertobatlah, lepaskanlah kenikmatan dosa yang bohong, menipu, sementara, dan seperti jerat yang membuatmu terikat semakin dalam dan merusak banyak hal di hidupmu. Dosa itu seperti pintu yang jebol sehingga hal-hal yang lain jadi ikut rusak. Awal rusaknya mungkin kecewanya, jatuhnya bisa apa aja, tapi hebatlah kerusakannya. Jangan izinkan itu terjadi. Jangan biarkan bisnismu dipengaruhi. Jangan biarkan pekerjaanmu, keluargamu diganggu. Jangan biarkan hatimu, pikiranmu jadi tertekan. Kita belajar change one's purpose for better. Ubah tujuan hidupmu untuk hal yang lebih baik. Karena kita jadi rentan sama dosa kalau kita sibuk memenuhi keinginan pribadi kita. Pengen ini, pengen itu, mau ini, mau itu, sibuk mimpi ini, mimpi itu, tapi nggak mengerjakan panggilan kita. Mari ubah arah hidupmu. Poin kedua tadi, change it now, not later. Ubah hidupmu sekarang juga, jangan tunda lagi. Poin yang terakhir, give up the passing pleasure of sin and makes the adjustment to stay away from doing that sin. Lepaskan kesenanganmu akan kenikmatan atas dosa dan atur supaya dirimu menjauh dari dosa. Lepaskan. Kalau siang hari ini saudara diingatkan beberapa dosa, apapun itu, lepaskan. Jangan pegang lagi benda-benda yang membuatmu jatuh dalam dosa. Minta ampun sama Tuhan. Jangan nonton lagi film yang membuatmu tidak mengerjakan tujuan Kristus dalam hidupmu. Lepaskan, gunting, bakar, buang dan hancurkan semua hal yang selama ini membuatmu jauh dari Tuhan, yang membuatmu jatuh dalam dosa. Kalau saudara diingatkan satu dua benda, satu dua hal, buang, bakar, gunting, hancurkan sekarang juga sambil berdoa. Mari ucapkan doa ini bersama saya. Tuhan Yesus, saya minta ampun atas setiap dosa, kesalahan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah bebas dari ikatan belenggu dosa apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, lepas dari hidup saya. Kami bersatu hati berdoa, kami usir segala roh jahat penghulu dunia gelap, pemerintah, penguasa roh yang ada di udara, segala ketidakkudusan, kekecewaan, kepahitan, kecenderungan tidak baik, pikiran jahat, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya, menjadi juru selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, saya percaya ini adalah hari yang baru untuk saudara. Go and sin no more. Jangan lakukan dosa yang sama lagi. Sebelum kita sudah ibadah, persiapkan roti atau biskuit atau crackers, anggur, sirup atau teh untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami dan kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu, atau saudaramu. Ampuni mereka, karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray. Amin. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yes, amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Mari angkat suaramu. Berseru, berharap dalam Yesus. Oh, katakan ajaib Kau Tuhan, pendukung esa, Kau sanggup pulihkan keadaanku. Oh, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, ajaib Kau Tuhan, pendukung esa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kau tepati janji-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau setia. Saya percaya Tuhan memampukanmu untuk bertobat. Tuhan memampukanmu untuk bertumbuh maksimal di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.